wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 IPA 3 akan mempersembahkan sebuah video yang menjelaskan tentang perbedaan meiosis dan mitosis. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sinta. Perkenalkan, nama saya Helenisa Amelia. Perkenalkan, nama saya Raisya Ramadina. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Raisya Ramadina. Sel memperbanyak diri dengan cara membelah. Proses pembelahan terjadi melalui dua proses utama, yaitu pembelahan inti atau karyokinesis dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pada pembelahan sel tumbuhan dan sel hewan, terdapat 3 macam pembelahan, yaitu pembelahan langsung atau amitosis, pembelahan tidak langsung atau mitosis, dan pembelahan reduksi atau pembelahan meiosis. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara mitosis dan meiosis. Proses pembelahan mitosis dan meiosis memiliki persamaan pada tahap awal, yaitu mengalami fase interfase dahulu. Mitosis yaitu proses membelahnya inti sel atau nukleus menjadi 2 buah nukleai atau 2 inti sel. Sedangkan meiosis yaitu proses membelahnya sel kelamin. Langsung saja kita masuk ke tahap meiosis. Saya Helenisa Amelia akan menjelaskan apa sih meiosis itu. Meiosis yaitu pembelahan reduksi. Mengapa harus direduksikan? Karena untuk mempertahankan jumlah kromosom pada generasi berikutnya. Meiosis terjadi pada sel kelamin yang akan menghasilkan sel gamet. Meiosis menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya. Sebelum meiosis itu terjadi, akan terjadi proses interfase terlebih dahulu. Setelah mengalami interfase seperti pada video yang sebelumnya, masuklah ke tahap profase 1. Di profase 1 merupakan fase yang paling lama di meiosis. Fasenya ada 5, yaitu yang pertama, leptoten. Pada fase ini terjadi penggandaan kromosom atau lengannya menjadi 4. Di fase ini juga terjadi pengubahan kromosom menjadi kromatid. Kedua, pada fase ini kromosom-kromosom yang homolog atau bersaudara akan mengumpul atau mendekat. Inilah yang disebut dengan bivalen. Yang ketiga ada pakiten. Kromosom yang ada di bivalen itu masing-masing mengganda jadi lengan kromosom bertambah 2 lagi. Keadaan ini disebut dengan tetrad. Yang keempat ada diploiden. Pada fase ini terbentuk kiasma atau kromosom homolog saling bersilangan atau pindah silang. Yang kelima ada diakinesis. Nukleus menghilang. Mulai terbentuk benang-benang spindel dari sentrosom dan mulai persiapan untuk tahap metafase 1. Pada mitosis, DNA yang masih dalam bentuk kromatin akan terkondensasi atau memadat supaya selama proses mitosis materi genetik tidak kusut. Nantinya bentuk akan menjadi kromosom. Pada tahap ini juga membran nukleus akan mulai memudar. Pada tahap ini juga kromosom mulai mengeluarkan mikrotubul yang berfungsi untuk mendorong sentrosom ke kutub yang berlawanan dan juga berfungsi untuk menempel ke kromosom yang ada di dalam sel. Setelah melewati profase 1, tahap berikutnya yaitu metafase 1. Pada tahap ini terdapat 4 lengan kromosom yang berdampingan. Kromosom pada tetrad tadi berjajar mengapit di bidang pembelahan dan bergerak di bidang ekuator. Sedangkan metafase di mitosis, membran nukleus hilang total. Mikrotubul mengatur posisi kromosom sehingga posisi kromosom ada di tengah-tengah sel. Daerah tengah sel di mana kromosom berbaris dinamakan metafase. Selanjutnya yaitu anafase 1. Kromosom yang masih terdiri dari 2 kromatid kemudian memisah. Kromosomnya yang asalnya diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Dan jalinan DNA-nya pun masih rangkap. Kemudian kromatidnya pun ditarik ke kutub pembelahan. Sedangkan anafase di mitosis, kromosomnya terbelah menjadi kromatid. Kromatid akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Setiap kutub memiliki 2 kromosom. Di akhir anafase, sitoplasma sel mulai mencekung ke dalam karena sitokinesis dimulai di akhir anafase. Di tahap akhir meiosis 1 ada telofase 1. Di tahap ini terjadi pembagian sitoplasma. Kromosomnya pun sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki 1 set kromosom haploid. Hasil dari pembelahan meiosis 1 adalah 2 sel anak yang haploid. Kromosomnya terdiri dari sepasang kromatid yang lengannya masih 4.
Sedangkan telofase di mitosis, pada tahap ini kedua sisi sel mempunyai jumlah kromosom yang sama, satu sentrosom di setiap sisi. Membran nukleus sudah muncul lagi. Kromosom kembali dibentuk menyebar atau kromatid. Lakungan dinding sel semakin mendalam, benang spindle atau makrotubul hilang. Sebelum ke tahap meiosis 2, terdapat interkinesis, yaitu istirahat sebelum ke meiosis 2 atau fase sebentar untuk berpindah. Tahap pertama meiosis 2 yaitu profase 2. Pada fase ini, gelendong pembelahan mulai terbentuk. Kromatid saudara masih melekat pada sentromer. Kedua yaitu metafase 2. Kromosom ini berjajar di bidang ekuator dan terlihat satu baris dengan bercirikan jumlah lengannya ada 4. Tahap ketiga yaitu anafase 2. Pada tahap ini sudah terjadi pemisahan sentromer masing-masing kromatid yang akan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan dan jumlah kromatid tinggal setengahnya lagi. Nah, yang terakhir pada tahap meiosis 2 yaitu telofase 2. Cirinya yaitu terbentuk 4 anakan sel yang haploid. Perbedaan mitosis dan meiosis dilihat dari fungsinya. Di mitosis biasanya terjadi untuk reproduksi sel dan juga untuk pertumbuhan dan perbaikan sel pada suatu organisme atau makhluk hidup. Sedangkan di meiosis sendiri terjadi untuk membedakan genetik suatu organisme melalui reproduksi seksual. Ketiga, percampuran genetik. Mitosis merupakan proses pembelahan sel atau reproduksi dirinya dengan tipe reproduksi aseksual. Maka, gak terjadi percampuran genetik yang tentunya kebalikan dari meiosis, yang di dalam proses pembelahannya ada proses pencampuran genetik. Perbedaan antara meiosis dan mitosis yang keempat, yaitu kode genetik, masih berhubungan dengan tipe pembelahan sel atau jenis reproduksi. Tidak adanya percampuran genetik pada mitosis membuat sifat sel anak dan sel induknya sama persis atau identik. Tetapi kalau di meiosis ada perbedaan antara sel anak dan sel induk mengingat adanya percampuran genetika. Perbedaan yang kelima, yaitu organisme yang mengalami. Makhluk hidup atau organisme yang mengalami atau melewati proses pembelahan sel mitosis adalah semua jenis organisme. Sedangkan untuk meiosis sendiri yang mengalami pembelahan jenis ini cuman organisme atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Untuk perbedaan yang keenam, yaitu perbedaan dari jumlah sel. Untuk jumlah sel yang dihasilkan dari proses mitosis ada 2 diploid yang sama persis. Sedangkan untuk meiosis ada 4 sel haploid dengan sedikit perbedaan pada setiap sel anak dengan sel induknya. Perbedaan meiosis dan mitosis yang ketujuh yaitu jumlah kromosom. Nah, mitosis merupakan proses pembelahan diri aseksual yang membuat jumlah kromosom yang dihasilkan gak ada perubahan atau tetap. Sementara pada meiosis yang merupakan pembelahan diri seksual membuat jumlah kromosom berubah menjadi setengah dari kromosom awal. Perbedaan yang kedelapan yaitu jumlah pembagian. Pada mitosis cuma melewati satu proses pembelahan diri, sedangkan pada meiosis melewati 2 proses pembelahan diri, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Perbedaan yang kesembilan yaitu fase. Pada mitosis terdapat 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada tahap meiosis ada 2, yaitu meiosis 1. Meiosis 1 ada tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan diakhiri oleh sitokinesis 1. Sedangkan pada meiosis 2 terdapat profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2.